Pemirsa, kemungkinan oknum penduduk pendatang atau duktang yang lolos pemeriksaan dari Ketapang ke Bali memang masih ada. Oleh karena itu, surat keterangan yang disiapkan untuk menyaring penduduk pendatang dibuat berlapis dengan tidak hanya mengandalkan pemeriksaan syarat-syarat medis, tetapi juga menyiapkan checkpoint di titik-titik tertentu. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Gedewayan Samsi Gunarto mengakui adanya kemungkinan oknum duktang lolos pemeriksaan dari Ketapang ke Bali. Hal ini utamanya disebabkan oleh sistem tiketing yang manual, kemudian tingginya volume penyeberangan di jam-jam tertentu. Pada saat petugas sedang tidak dalam keadaan terbaiknya, meski penyekatan dilakukan mulai dari Ketapang, satu sekat tidak sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, sekat telah dibuat berlapis. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali tidak hanya menerapkan syarat-syarat medis seperti surat keterangan rapid test negatif COVID-19, tapi juga menyiapkan checkpoint di titik-titik tertentu dengan menempatkan petugas di sana untuk melakukan pemeriksaan. Checkpoint ini bahkan dimulai dari Banyuwangi, Ketapang, kemudian di Gilimanuk. Pemeriksaan pendatang ditopang pula oleh Satgas Gotong Royong Desa Adat sebagai benteng terakhir yang ditunjang aplikasi cek diri berbasis Desa Adat. Sekat berlapis ini membuat oknum yang berhasil melewati pemeriksaan awal tidak begitu saja bisa melanggang masuk ke Bali. Oknum ini bahkan bisa kembali dipulangkan meski sudah masuk ke Bali, jika ternyata tak memenuhi syarat. Menurut Samsi, sistem ini telah bekerja dengan baik melalui kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dan pengelola pintu masuk Bali, terutama untuk menghadapi potensi arus balik pasca Lebaran. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Provinsi Bali, Komang Kusuma Edi mengatakan checkpoint dijaga ketat selama 24 jam. Dalam hal ini, Satpol PP bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, TNI, Polri, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jika ada yang bisa menyeberang masuk Bali tanpa ada stempel pas dan tanda tangan koordinator, bisa dipastikan oknum itu lolos tanpa melalui jalur pemeriksaan. Kusuma Edi mengakui masih ada oknum yang berupaya menempuh jalur tikus atau mengelabui petugas. Namun oknum-oknum ini dipastikan akan kembali menghadapi pemeriksaan di Pelabuhan Gilimanuk. Dari checkpoint Sri Tanjung saja, tercatat ada 36 orang ditolak masuk ke Bali pada 29 Mei 2020 karena mereka tidak memiliki hasil rapid test atau tesnya kadaluarsa, serta tidak memiliki surat keterangan lainnya. Di sisi lain, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Bali turut berperan aktif dengan tidak membantu oknum, bila perlu melaporkan kepada Satgas apabila ada hal-hal yang mencurigakan. Rindra Devita, Bali Pos melaporkan.